KPK setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan, ada andil Hasto yang cukup signifikan. Bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masihu untuk menyogok oknum komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masihu karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi satu pertentangan politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Ada unsur politiknya yang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tapi sayangnya, dalam konteks hukum, argumen politik itu tidak dibutuhkan. Tapi sayangnya, tudingan-tudingan politisasi, tudingan-tudingan ada kriminalisasi, itu tidak berlaku dalam kasus hukum. Dalam kasus hukum itu hitam dan putih. Ada fakta, ada data, itulah dasar kenapa seseorang itu diumumkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, sehebat apapun argumen bahwa ini ada semacam kriminalisasi, operasi untuk membungkam Hasto, karena sikapnya yang kemudian terlampau galak, dan seterusnya, itu tak ada artinya. Karena bagi KPK, dua alat bukti yang sudah diumumkan atau fakta yang sudah diumumkan cukup syarat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang harus kita lihat bagaimana perkembangan penyidikannya ke depan. Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait dengan penetapan tersangka ini, saya kira Pak Hasto masih bisa melakukan pra-peradilan. Sudah banyak contoh kasus di negara ini, orang yang kemudian dijadikan sebagai tersangka, status tersangkanya bisa dibatalkan. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada salah satu oknum gubernur tertentu, itu juga dibatalkan dalam pra-peradilan. Atau misalnya kalau memang penetapan tersangka Hasto ini dilakukan tidak sesuai prosedur oleh KPK, maka KPK bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Ada Dewan Pengawas yang saya kira akan melakukan investigasi dan penyidikan bahwa proses pengumuman Hasto sebagai tersangka itu tidak sesuai dan tidak kredibel. Jadi masih ada upaya-upaya yang saya kira memang harus masih bisa dilakukan oleh Pak Hasto untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal, kita ini berharap bahwa persoalan-persoalan hukum harus ditegakkan di atas segala-galanya. Sekecil apapun persoalan hukum itu harus diungkap setuntas-tuntasnya. Tapi yang paling penting bagi KPK, bahwa apa yang dilakukan pengumuman Hasto sebagai tersangka harus menjadi trigger bahwa persoalan-persoalan besar di negara ini itu harus bisa diungkap. Ada persoalan kasus judi online, persoalan kasus narkoba, persoalan yang terkait dengan illegal logging, illegal fishing, terkait dengan tambang ilegal, dan seterusnya. Ke depan, KPK memang harus berada di garda terdepan untuk mengungkap kasus-kasus persoalan yang selama ini memang tidak pernah bisa dituntaskan. Setahu saya, KPK itu adalah lembaga superbody yang tujuannya adalah untuk mengcover persoalan-persoalan yang merugikan negara, ratusan triliun, ribuan triliun, untuk bisa diungkap. Karena persoalan kasus besar ini tidak pernah diungkap oleh lembaga-lembaga hukum yang lainnya. Oleh karena itu, KPK mestinya ke depan jangan berhenti dengan kasus Hasto Kristianto, yang kalau dihitung kerugiannya sebenarnya tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kasus yang lain. Kasus yang melibatkan elit-elit kunci, kasus yang melibatkan elit-elit penting di negara ini, itu juga harus mampu dieksekusi. Tentu harapan terbesarnya ada pada KPK yang baru. Oleh karena itu, KPK harus tunjukkan kepada publik
bahwa KPK itu bekerja bukan atas dasar pesanan politik, bekerja bukan atas dasar like or dislike kepada orang tertentu, bekerja bukan atas dasar posisi politik tertentu. Ini yang saya kira sedang ditunggu, bahwa siapapun ketika dia terbelit dalam persoalan-persoalan hukum, maka itu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Nah, tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Tentunya dengan berbagai macam hal yang terjadi ya saat-saat ini, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib mengambil bagian untuk mewujudkan mimpi-mimpi negara ini. Nah, bagaimana bisa terwujudkan mimpi negara ini tetapi penegak hukum tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Karena tidak bisa dipungkiri, pejabat-pejabat yang ada ya dalam memperjuangkan nilai-nilai politik yang mereka pertontonkan kepada kita itu sesuatu hal yang konyol. Sesuatu hal yang konyol dan itu keji di mata masyarakat. Dengan tersangkanya Hasto ya dalam korupsi ya, Harun Masiku, sebenarnya ini menurut saya adalah pesanan dari seseorang. Mungkin saja ada deal-dealnya lah, kita katakan begitu. Dia memesan kepada ketua KPK, bro, ketua KPK, tolong usut seperti ini, buat hal seperti ini, biar nama PDI Perjuangan itu muncul dengan buruk ya, dengan menggunakan Hasto sebagai tumbalnya, dan sehingga nantinya PDI Perjuangan dibenci masyarakat. Masyarakat sekarang ini sudah tidak bodoh-bodoh lagi lah. Masyarakat udah pada pintar-pintar, mereka juga tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga pada kesempatan kali ini teman-teman, ketika Hasto ya dituding seperti itu, tentunya dia pemberani dan akan menghadapi KPK, karena bagi dia kebenaran itu pasti terungkap. Silakan KPK memberantas korupsi di Indonesia. Kasus Pak Airlangga, Pak Zulhas, Pak Dito, Pak Bahlil, kelanjutannya gimana? Komisi Pemberantas Korupsi, gimana kalian? Kenapa cuma kasus-kasus ecek-ecek, kasus-kasus kecil yang kalian permasalahkan? Hal-hal yang besar kalian takut. Apa amplopnya gede di sana begitu kan? Apa pesanannya? Jadi ketika dipesan bayarannya besar begitu. Jangan seperti itu. Memberikan sebuah keadilan ya, pesan buat KPK. Ketua KPK memberikan keadilan itu jangan tebang pilih lah. Selesaikan dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Adi Prayitno bukan hanya dipolitisasi saja, tapi menurut dugaan saya pembungkaman kasus yang lebih besar. Tentunya memang ini benar-benar dipolitisasi ya. Kalau itu anggapan kamu Harun Masiku ya, seharusnya KPK menangkapnya, bukan malah dipolitisasi dong. Sudah gitu malah tersangkakan Pak Hasto yang daya dobraknya masih lemah alias mudah dipatahkan argumentasinya. Status tersangkanya, ingat tas dan HP yang dirampas dan dicopet oleh KPK itu diminta hukum tidak sah. Hasil merampas atau mencopet dari pegawai Pak Hasto kok mau dijadikan alat bukti, bikin saja. Jadi agak-agak lucu begitu tindakan-tindakan KPK dalam mengusut hal-hal seperti ini. Tidak ada kasus yang lebih besar ya. Kader baru PDIP sebelumnya, dia itu kader Partai Demokrat. Dia seorang mantan pengacara, singkatan HM, bukanlah orang penting di PDIP. Dalam pengertian Taurasia partai, saya pun heran mengapa PDIP lebih memilih HM daripada Aprilia sebagaimana harusnya. Nah, di sini soal kenapa memilih Harun Masiku. Apakah kamu sekedar mau tahu saja, mau yang lain Mas Bro soal Harun Masiku? Nah, KPK jangan omong-omong saja. Usut juga impor minyak mentah, impor gula, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Semuanya itu diusut.
Jangan cuman Hasto dijadikan kambing hitam di sana. Ya, biar agak-agak pinter dikit lah. Masyarakat juga udah pada tahu lah, udah pada ngerti dengan hal-hal seperti ini. Hukum koruptornya, usut dalangnya, adili politisasinya, sikap saling sandera politik akhirnya terbuka sedikit demi sedikit. KPK drama PDIP bermain, Jokowi dan geng bermanuver. Semoga keadilan dan kebenaran menemukan jalannya. Ini menurut saya orang-orang yang benci terhadap PDIP sehingga mereka memesan hal seperti ini. Ya, kita setuju dengan pandangan dan pemikiran Mas Adi Praitno ya. Hukum harus ditegakkan tetapi jangan pilih kasih tebang pilih. Banyak kasus yang lebih besar tetap jalan di tempat begitu. Ya, kita harus lebih pro kepada masyarakat, pro kepada jalan yang benar. Terima kasih. NKRI harga mati.